Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sidang jamaah, bapak, ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita hidayah sehingga kita masih bisa menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar menuntut ilmu agama, dan alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan nikmat yang diberikan kepada kita ini, nikmat berupa hidayah, merupakan nikmat yang paling mahal, melebihi semua kenikmatan di dunia. Sehingga seorang mukmin mereka hendaknya lebih takut ketika fitnah menimpa agamanya melebihi fitnah yang menimpa dunianya. Orang-orang yang beriman mereka menjadikan kenikmatan agama itu lebih mulia daripada kenikmatan dunia, sehingga mereka lebih khawatir ketika nikmat agamanya hilang daripada mereka khawatir ketika nikmat dunianya berkurang. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin menjalani kehidupan dunia, mereka memiliki cita-cita yang besar. Cita-cita mereka bukan hanya bahagia di dunia, tetapi mereka punya cita-cita melebihi itu, yaitu mereka ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, ketika kita memiliki prinsip hidup seperti ini, kita walaupun hidup di dunia, walaupun kita bekerja, banting tulang, peras keringat, tetapi kita punya cita-cita besar, yaitu kita ingin bahagia di hari kiamat dengan kita masuk ke dalam surga. Bukan hanya kita itu mengeruk kenikmatan dunia, hanya bahagia di dunia, tetapi setelah kita meninggal dunia, kita tinggalkan harta kita tinggalkan dunia kita, dan tidak ada yang kita bawa sampai nanti menuju akhirat kita. Dan manusia itu nanti terbagi menjadi dua golongan ini. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Tinggal kita nanti masuk ke golongan yang mana. Ada orang-orang yang mereka cita-cita besarnya dunia, sehingga keluh kesahnya mereka, sedihnya mereka, takutnya mereka, khawatirnya mereka cuma sebatas karena dunia, sehingga dunia yang paling mereka khawatirkan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lelah dan letih. Dia lelah dan letih karena kehidupan dunia itu melelahkan, dan dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan lelahnya, karena rupanya mereka di dunia lelah, meninggal dunia lebih lelah lagi. Sedangkan orang-orang yang beriman cita-citanya nggak seperti itu. Capeknya, lelahnya, letihnya, sedihnya, takutnya, menangisnya, itu karena memikirkan akhirat mereka. Dunia pasti akan mengejar dia, tetapi dunia itu hina di matanya. Tetapi yang menjadi pikiran dia itu bagaimana dia itu bisa masuk surga, dan dia itu bisa selamat dari api neraka jahanam. Itu cita-cita orang-orang yang beriman seperti ini. Sehingga mau resesi besar-besaran atau mau berkurang hartanya, itu tidak terlalu mereka khawatirkan. Waspada, iya, karena kita sebagai seorang muslim itu harus waspada. Tetapi takut berlebihan terhadap masa depan dalam dunia ini yang berbahaya. Yang perlu kita takutkan, yang perlu kita khawatirkan itu bagaimana akhirat kita. Dan nanti Allah itu akan memudahkan sesuai dengan prinsip hidup kita. Kita itu prinsipnya seperti apa, nanti Allah akan mudahkan.
Siapa yang prinsipnya itu mengejar dunia, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan, mencari dunia dimudahkan sama Allah Ta'ala. Tapi dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kenikmatan akhirat. Siapa yang mengejar akhirat, Allah pun nanti akan mudahkan. Apalagi dia bersungguh-sungguh, berjuang sekuat tenaga untuk mengejar akhiratnya, Allah akan mudahkan. Semuanya diberi sama Allah Ta'ala. Semuanya dijanjikan untuk diberi sama Allah Ta'ala. Tetapi dia yang mengejar akhirat ini adalah manusia paling mulia. Kenapa? Karena dunia akan mengejar dia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita melihat di surat Al-Isra ayat ke-18, nanti di situ dibagi sama Allah Ta'ala. Dibagi sama Allah Ta'ala, manusia itu nanti ada dua golongan ini. Manusia itu nanti ada golongan dan semuanya diberi sama Allah Ta'ala. Tinggal kita nanti masuk ke golongan yang mana. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-18 sampai 27. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu." Siapa yang menghendaki kenikmatan yang segera, yaitu kenikmatan segera itu maksudnya kenikmatan dunia. Ajjalna lahu fiha, niscaya akan kami segerakan, yaitu akan kami kasih dia itu. Akan kami kasih, kalau memang dia itu pengen dunia saya kasih. Manasya'u liman nuridu, akan kami kasih seberapa besarnya sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Kepada siapa? Kepada siapa yang kami kehendaki. Apakah semua orang yang pengen punya cita-cita dunia mesti dikasih? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah akan pilih siapa yang Allah akan berikan keinginan dunia itu akan diberikan kepada siapa. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kami kasih kenikmatan dunia itu, kami kasih. Kalau siapa yang pengen dunia, kami kasih kenikmatan yang disegerakan. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, kami akan seret orang itu ke neraka jahanam dan dia akan masuk ke neraka. Madhmuman madhura, dalam kondisi dia tercela dan dia menjadi orang yang hina. Ini golongan yang pertama. Tinggal kita nanti mau mencarinya kemana ini. Ini golongan yang pertama, orang yang pengennya itu nikmat disegerakan, nikmat yang segera dunia, sehingga harta, wanita, tahta itu wis poin cita-cita terbesar dia. Urusan akhirat nantilah. Maka Allah akan mudahkan, Allah akan kasih semuanya itu. Tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi orang itu meninggal dunia, setelah itu dia nanti akan diseret ke neraka jahanam. Kemudian kedua, golongan yang kedua, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat, dan dia berjuang untuk mencari akhirat, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman kepada Allah Ta'ala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka lah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Setelah ini yang kedua. Jadi manusia itu nanti ada dua ini. Tinggal kita itu mau mengarah kemana ini. Kita itu mau mengarah ke dunia atau kita itu mau mengarah ke akhirat. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya kami kasih. Yang ini ya dikasih, yang itu ya dikasih. Yang ini, yang pertama adalah orang-orang yang pecinta dunia, akan dikasih sama Allah Ta'ala. Dan yang ini pecinta akhirat, itu pun akan dikasih juga sama Allah Ta'ala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Karunia Allah tidak mungkin dihalangi. Semuanya akan diberi sama Allah Ta'ala. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Coba perhatikan. Dalam kehidupan dunia, kenikmatan dunia, demikian juga kenikmatan akhirat, itu semua orang itu bertingkat-tingkat derajatnya. Kenikmatan dunia, tidak semua orang sama flat dalam kenikmatan dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Dunia pun beda. Demikian juga dalam urusan akhirat pun beda juga. Ada yang berilmu, ada yang penuntut ilmu, ada yang soleh, ada yang solehnya biasa, ada yang luar biasa perjuangan untuk ibadah. Semuanya nanti beda-beda. Semuanya itu karunia dari kami. Semuanya karunia dari kami. Walal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tapi ingat bahwa kenikmatan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia keutamaannya. Intinya di sini kalau kita perhatikan di sini, intinya Allah di sini itu menjelaskan manusia itu ada dua golongan.
Manusia itu ada dua golongan, ada manusia yang dia itu pecinta dunia, orang-orang yang mereka itu mengharapkan untuk mendapatkan kenikmatan yang disegerakan. Allah akan berikan apa yang mereka minta bagi siapa yang Allah kehendaki, tetapi di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Golongan yang kedua, dia orang-orang yang cita-citanya akhirat, karena dia meyakini bahwasanya dunia itu akan datang. Dunia itu akan datang kepada dia. Orang seperti ini Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan, dia akan dimudahkan mengejar cita-cita dia, tetapi dunia itu akan mengikuti dia. Oleh itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sudah menanggung rizki kita, sehingga perlu kita kurangi rasa khawatir kita tentang masa depan dunia kita. Itu perlu kita kurangi. Kita nggak usah terlalu berlebihan khawatir untuk masa depan. Kenapa? Karena masa yang lampau saja Allah menanggung diri kita. Kita sejak dalam perut ibu kita saja rezeki kita ditanggung. Yang dulu ketika kita dalam perut ibu kita itu nggak bisa kerja, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa bergerak, itu saja kita ditanggung. Makan minum kita ditanggung sama Allah Ta'ala. Padahal kita di dalam perut ibu kita nggak bisa apa-apa. Setelah itu kita keluar dari perut ibu kita dan kita bisa melihat dunia, kita bisa bekerja, tangan kita, kaki kita, semua kita bisa bekerja. Apa yang perlu kita khawatirkan? Wong dulu kita nggak bisa apa-apa saja kita ditanggung rezeki kita. Apalagi kalau kita sudah punya semua ini. Nah itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, itu kurangi rasa khawatir terhadap masa depan kita. Yang perlu kita khawatirkan itu urusan akhirat kita. Masa depan dunia itu semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Kita perlu yakin bahwasanya semua rizki kita itu sudah ditanggung. Mau ada resesi maupun tidak, ada inflasi maupun tidak, rizki kita sudah ada. Alhamdulillah, BBM naik saja yuk kita bisa makan juga kan gitu. Walaupun orang ketakutan, nanti kalau BBM naik nanti semuanya barang naik semua itu. Ya alhamdulillah kita bisa makan kan gitu. Bukan gara-gara BBM naik akhirnya kita nggak bisa makan, kelaparan setelah itu kan enggak. Ya, walaupun inflasi besarnya luar biasa kan gitu, apalagi moneter. Indonesia kan pernah mengalami krisis moneter yang dahsyat. Apakah gara-gara krisis moneter akhirnya kita pada mati gara-gara kita kelaparan? Enggak, ditanggung juga sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan menanggung, mau kita itu moneter atau tidak, krisis maupun tidak, itu semuanya sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Walaupun terjadi inflasi yang luar biasa lah itu. Mungkin dulu sebelum krisis moneter, uang 1 juta itu sudah luar biasa. Setelah jatuh krisis, setelah itu 1 juta nggak ada harganya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa makan. Rizki akan mengikuti kita, maka itu perlu kita tekankan dalam diri kita bahwa rizki itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Maka kita nggak usah terlalu khawatir masalah rizki kita. Yang perlu kita khawatirkan itu, kita itu matinya kayak apa nanti itu. Kalau kita selesai mati itu kita mau kemana, surga atau neraka, itu yang perlu kita khawatirkan. Sedangkan dunia, bagaimana dunia kita nantinya gimana, anak-anak kita kayak apa, semuanya sudah ditanggung semuanya sama Allah Ta'ala. Sehingga orang mukmin itu ketika mereka hidup di dunia, mereka itu nggak pernah, mereka itu takut, demikian juga mereka itu tidak pernah sedih. Takut dan sedih, takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orang mukmin itu nggak terlalu memikirkan dunia. Nah itu Allah Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana orang-orang yang mereka menjadi wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak pernah merasa takut dan mereka tidak pernah sedih. Wali-wali Allah itu sifatnya seperti itu. Sehingga mereka itu hidupnya santai mereka itu. Kalaupun mereka takut, sedih, bukan mikir masalah dunia, yang mereka mikirkan adalah akhirat mereka. Itu orang-orang yang bertakwa, mereka yang bertakwa itu, mereka nggak pernah ada rasa takut. Takut terhadap apa? Terhadap masa depan. Nanti kalau terjadi resesi besar-besaran yang kata para pengamat, yaitu ini lebih dahsyat daripada resesi tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih ganas daripada pandemi, karena ini global. Yaitu ini mengerikan, prediksi hampir semua pakar-pakar lah itu. Bahkan sudah banyak negara-negara Eropa yang berjatuhan, ya mungkin nanti akan mengarah ke Indonesia juga. Tetapi yang boleh kita fahamkan apa? Bahwasanya masalah
kita, masa depan kita itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Orang yang beriman mereka tidak la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah rasa takut terhadap masa depan mereka, dan mereka juga tidak pernah sedih terhadap masa yang mereka tinggalkan. Demikian juga Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang istiqomah di atas agama. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah di atas ucapan ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat turun untuk menyambut orang itu ketika orang itu mau meninggal dunia. Apa kata malaikat? Malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Takut terhadap apa? Terhadap masa depan. Nanti kalau kamu meninggal dunia masuk alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan dari kubur, jangan takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Sedih terhadap apa? Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya hutang, kamu punya harta yang ditinggalkan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Oleh itu perlu kita kurangi rasa khawatir kita terhadap masa depan kita. Mau terjadi resesi besar-besaran, kita nggak usah terlalu khawatir. Rizki sudah ditanggung. Rizki sudah ditanggung. Perlu kita itu waspada, iya. Kita perlu waspada, sehingga berita-berita seperti ini bukan kita remehkan. Berita tentang resesi yang mungkin akan besar-besaran itu bukan kita remehkan. Kita menjadi bahan waspada kita. Waspada, sehingga dari sekarang kita persiapan. Kita persiapan dari sekarang, tidak boros. Demikian juga kita mulai menabung. Kemudian kita mulai persiapan bahan-bahan yang bisa disiapkan. Gak apa-apa, persiapan gitu. Jangan sampai apa, orang muslim itu nggak mengambil pelajaran. Orang muslim itu akan mengambil pelajaran mereka itu dari kejadian-kejadian yang ada, karena orang muslim itu seperti itu. Cuma orang muslim itu menjadikan itu sebagai tawakal. Kita semuanya tawakal kepada Allah Ta'ala, karena kita diperintahkan untuk tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang tawakal bukan berarti kita itu orang yang kayak bonek lah, bondo nekat, yang penting wis jalan sajalah, kita tawakal sama Allah Ta'ala. Bukan. Orang tawakal itu orang yang mempersiapkan diri. Tapi jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Kita jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Kenapa? Karena kita perlu yakini bahwa semua itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai 58. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menghendaki dari manusia supaya mereka memberikan rezeki kepada aku, dan aku tidak menghendaki dari mereka supaya mereka memberikan makanan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Allah sebagai zat yang memberikan rezeki. Sehingga rezeki itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dzul quwwatil matin, dan Allah itu maha perkasa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Fatir ayat ketiga, Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, coba ingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Banyak sekali. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Apakah kalian itu punya Tuhan-Tuhan selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi? La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berada sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Fa anna tu'fakun. Maka dari mana datang kebohongan kalian ini? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqahullahu yarzuquha wa iyyakum. Terkadang ada binatang yang dia tidak bisa mendapatkan rezeki sendiri. Dia tidak bisa mendapatkan rezeki sendiri. Kenapa? Kan dia nggak mampu untuk mendapatkan rezeki sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang nanti akan memberikan rezeki kepada binatang itu. Wa iyyakum, demikian juga kepada kalian. Kalian yang bisa mencari rezeki, Allah akan berikan rezeki. Demikian juga orang yang sakit, orang yang nggak bisa memberikan rezeki, mencari rezeki, mereka pun akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Sehingga maksudnya di sini ayat-ayat ini kita sebutkan, maksudnya kita perlu fahami bahwa semua itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang, tidak ada makhluk hidup di bumi kecuali semuanya ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Konsep masalah rezeki itu ya, ada orang yang dia itu bisa bekerja mencari sendiri. Kayak kita alhamdulillah kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya waktu, kita bisa bekerja untuk diri sendiri. Ada juga orang-orang yang tidak bisa mencari rezeki. Kenapa? Karena fisiknya tidak mampu.
Contohnya seperti wanita, di mana dia itu harus ngurus rumah, dia nggak bisa mencari rezeki karena dia ngurusi anaknya. Demikian juga anak-anak kecil, di mana mereka nggak mungkin bisa bekerja, mereka masih sekolah gitu. Demikian juga orang-orang yang sudah tua, sudah jumbo, atau dia itu anak-anak yatim, dia nggak bisa apa-apa. Terus Allah memberikan rezekinya dari mana? Mereka akan diberikan rezeki, ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Terus dari mana Allah menanggungnya? Allah titipkan rezeki mereka di tangan orang-orang yang kaya. Maka perlu kita ingat ya, jadi orang-orang miskin, seperti anak, seperti istri, seperti tetangga kita yang miskin, mungkin mereka itu Allah memberikan rezeki kepada mereka lewat tangan kita. Lewat tangan kita. Kenapa? Karena semuanya ditanggung. Semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Kita ketika menikah, saya sebagai laki-laki misalkan, saya menikah, kemudian qadarullah saya punya anak. Rizki istri saya dan rizki anak saya itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Terus bagaimana Allah memberikan? Kan mereka nggak bekerja. Maka mereka mendapatkan rizki dititipkan sama saya. Sehingga saya ketika bekerja misalkan, ya uang yang saya peroleh itu bukan semuanya rizki saya. Ada yang itu milik istri saya, itu milik anak saya, milik tetangga saya, anak yatim, demikian juga orang-orang miskin, itu mereka dititipkan di tangan kita. Oleh itu Rasul mengatakan, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dalam peperangan dan kalian diberikan rezeki karena adanya orang miskin di antara kalian. Terkadang ada orang-orang miskin sekitar kita itu rezekinya diberikan kepada kita, dititipkan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang kaya, tapi bukan semuanya milik kita. Bahkan sering saya bahas bahwa kita kalau punya harta yang kita miliki itu, yang kita benar-benar bisa manfaatkan itu cuma sepertiga. Sepertiga itu milik Anda, silahkan Anda pakai semaksimal Anda. Tapi sepertiga itu dibagi kepada nafkah. Ada istri, ada anak yang wajib ditanggung nafkahnya. Sepertiganya lagi nanti dibagi-bagi kepada fakir miskin. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa harta itu semuanya kita ambil semuanya. Kalau kita itu makan semua harta kita, maka nanti kita zalim. Kita zalim. Kenapa? Karena kita zalim sama istri kita, zalim sama anak kita, zalim sama tetangga-tetangga kita yang miskin. Kenapa? Karena jatah rizkinya mereka kita ambil semuanya. Oleh itu kenapa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia itu wajib, nanti hartanya itu berubah menjadi harta haram dan hartanya nanti akan menjadi sebab azab. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan harta, emas, perak, duit, tidak mengeluarkan zakat. Zakat kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka nanti hartanya akan dijadikan setrika untuk menyetrika wajahnya orang itu. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu ada titipan orang lain. Ada titipan itu, perlu kita pahami, semuanya sudah ditanggung rezekinya. Wong binatang yang nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki saja ditanggung rezekinya. Apalagi kita. Maka itu kita pahami bahwa kita itu semuanya sudah punya jatah rezeki masing-masing. Mau itu nanti akan terjadi resesi besar-besaran atau inflasi besar-besaran, itu semuanya sudah Allah tanggung rezeki kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita itu menjemput rezeki kita dengan cara yang baik. Kita menjemput rezeki kita dengan cara yang baik, jangan sampai dengan cara yang haram. Maka kita itu jemput rezeki kita dengan cara yang baik. Kita mau lari kemanapun, kita akan dikejar dengan rezeki kita. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan perbaikilah cara meminta rezeki kepada Allah Ta'ala. Yaitu caranya, coba kita caranya itu diperbaiki dengan cara berdoa, dengan cara kita itu tawakal, dengan cara kita itu bekerja yang halal. Kita perbaiki caranya. Karena semuanya itu akan dapat, tinggal kita itu caranya halal atau caranya haram. Semuanya dapat rezeki masing-masing. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa tidak akan mati, jiwa itu sampai dia menyempurnakan rizki yang Allah takdirkan. Tidak mungkin ada orang meninggal dunia, rupanya jatah rizkinya masih ada yang tersisa, yang belum dia habiskan. Dia nanti akan dikembalikan. Dia nanti akan dikembalikan lagi hidup di dunia untuk menyelesaikan jatah rizkinya. Maka Rasulullah mengatakan, fa'in abto'a anha. Yaitu semuanya itu mesti akan mendapatkan jatah rizki sampai orang itu mati,
dia itu nanti sudah sempurna. Walaupun terkadang ada yang jatah rezekinya itu terlambat. Ada orang yang terlambat jatah rezekinya, tapi tetap akan dapat sesuai dengan jatah masing-masing. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan perbaikilah cara mendapatkan rezeki. Khudhu mahalla wada'u maharumah. Ambil dengan cara yang halal dan tinggalkan dengan cara yang haram. Yaitu bahwa rezeki itu semuanya akan datang, tinggal kita itu caranya halal atau haram saja itu. Ada orang yang rezekinya itu ditanggung sekian, tapi dia mencarinya dengan cara yang haram. Dia dapat, tapi akhirnya dia mendapatkan dosa. Maka itu Rasulullah mengatakan perbaiki cara mendapatkan rezeki. Perbaiki, kenapa rezeki itu sudah ada, ditanggung oleh Allah Ta'ala masing-masing. Bahkan kalaupun kita itu mau lari dari dunia, dunia akan mengejar kita. Dunia itu akan mengajar kita. Sebagaimana dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang hasan dihasan oleh Syalbani. Rasulullah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Jika seandainya anaknya Nabi Adam lari dari rizkinya, yaitu dia berusaha untuk lari dari rizki. Kama yahrubu minal mauti, sebagaimana hamba itu lari dari kematian. Ada orang yang dia itu lari dari rizkinya seperti lari dari kematian. La adrakahu rizquhu, niscaya rizkinya itu akan mengejar dia. Kama yudrikuhul mautu, sebagaimana kematian pun akan menjemput dia. Sehingga berarti apa? Berarti konsep rizki itu kayak konsep kematian. Konsep rizki itu kayak konsep kematian. Kematian akan datang. Mau kita bersembunyi di sebuah benteng yang kuat dengan banyak penjaga, kematian akan datang menjemput kita. Sebagaimana apa? Rizki juga seperti itu. Anda mau terima maupun tidak, Anda semangat mencari maupun tidak, rizki akan datang masing-masing. Kenapa? Karena rizki itu semuanya sudah dijatahkan. Masing-masing itu sudah dijatahkan. Baik, itu ketika rizki itu sudah ada masing-masing jatahnya, maka perbaiki dengan cara yang halal. Kalaupun kita itu dapat rizki, yang penting cara mencari rezeki itu bukan dengan cara yang haram. Maka kita harus pisahkan. Jangan sampai kita itu kayak manusia pecinta dunia. Demi mendapatkan rezeki, mereka sudah nggak peduli cara halal maupun cara yang haram. Kita harus perbaiki rezeki kita, cara mencarinya itu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu ada sebuah doa yang bagus sekali dari Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini disesuaikan oleh Syalbani. Ketika kita itu, jadi kita itu harus kita perbaiki cara kita mendapatkan rezeki, termasuk cara kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita, termasuk doa itu kan cara kita itu mendapatkan rezeki. Kita berdoa, kita bertawakal, kemudian kita bertakwa, kemudian setelah itu kita bekerja. Bekerja pun kita belajar ilmunya supaya kita tidak jatuh pada pekerjaan yang haram. Kita perbaiki caranya saja. Nanti rezeki itu akan datang kepada kita. Rezeki itu akan datang. Mau kita itu caranya halal maupun haram, rezeki akan datang. Rezeki itu akan datang. Maka jangan sampai kita itu punya prinsip cari yang haram saja susah gitu loh. Ngapain cari yang halal-halal, yang haram saja susah dicari kan gitu. Kita katakan, Anda mau cari yang haram ya ada, Anda mau cari yang halal ya ada. Semuanya sudah dapat. Semuanya sudah dapat. Kenapa? Karena semuanya itu sudah ditakdirkan. Kita ketika dalam rahim umur 121 hari, itu rezeki kita sudah dicatat. Berapa kita akan dapat itu, berapa sudah ada. Maka berarti kita akan dapat. Entah Anda mencarinya dengan cara yang halal, dapat, atau yang mencari yang haram, dapat juga. Karena semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Maka caranya apa? Caranya kita perbaiki. Coba kita perbaiki cara mencari rezeki. Termasuk kita perbaiki apa? Kita perbaiki cara berdoa kita. Termasuk cara memperbaiki cara mencari rezeki itu, kita perbaiki cara berdoa kita. Ada sebuah doa yang itu Masya Allah bagus sekali doanya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna mukataban ja'ahu. Ada seorang budak, namanya budak mukatab. Mukatab itu budak yang pengen membebaskan dirinya dengan cara membayar kepada tuannya. Itu namanya budak mukatab. Ada seorang budak yang dia pengen membebaskan dirinya dan dia menebus kemerdekaan dirinya itu dengan minta kepada tuannya harganya berapa. Dan nanti orang mukatab ini dia berhak mendapatkan zakat. Dia berhak mendapatkan zakat. Termasuk orang yang mendapatkan zakat itu yang mukatab,
Budak itu maksudnya orang-orang yang dia ingin membebaskan dirinya. Orang itu bertanya, kata budak ini mengatakan kepada Ali, "Inni qad ajaztu an mukatabati fa'inni." Wahai Ali, saya sudah tidak mampu untuk menebus diri saya. Fa'inni, maka tolong bantu saya. Bantu saya untuk menyelesaikan tebusan saya. Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Ala u'allimuka kalimatin." Mau enggak kamu saya ajari sebuah kalimat? Kalimat allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu telah mengajarkan saya kalimat itu, doa itu kepada saya. "Lau kana 'alaika mithla jabali sirin dainan addahu Allahu anka." Dan Rasulullah mengatakan ketika mengajari doa itu mengatakan, kalaupun kamu punya hutang satu gunung hutang kamu itu besarnya satu gunung, dainan berupa hutang, addahu Allahu anka, niscaya Allah akan membayarkan hutang itu. Bagaimana caranya? Caranya kamu berdoa. Qul, ucapkan dalam doa kamu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa cuma dua kalimat doa saja. Rasulullah mengatakan, mengajarkan doa, Qul, katakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Tuhanku, tolong cukupkan aku dengan perkara yang engkau halalkan daripada perkara yang engkau haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan cukupkan aku wahai Tuhanku dengan karunia engkau sehingga saya tidak mencari karunia yang lain. Dua kalimat. Ini dua kalimat dan ini harus sering kita baca. Supaya apa? Supaya kita itu nggak melirik kepada yang haram lagi lah gitu. Kita minta sama Allah, wahai Tuhanku, tolong harta yang haram itu bikin cukup bagi saya. Saya itu cukup dengan itu. Alhamdulillah gitu. Jangan sampai apa? Mata saya itu melirik kepada harta yang haram karena saya merasa nggak cukup dengan harta haram halal yang saya miliki. Maka kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika. Tuhanku, tolong cukupkan aku dengan harta yang halal yang Kau berikan kepada saya. An haraming, sehingga saya tidak nafsu lagi untuk mencari yang haram. Kenapa? Karena saya sudah cukup, merasa alhamdulillah saya sudah cukup. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dan Tuhanku, tolong cukupkan saya, kenyangkan saya dengan karunia Engkau, sehingga saya tidak akan mencari orang lain untuk mengenyangkan karunia kepada saya. Sehingga cukup Engkau itu sebagai satu-satunya lah, wahai Tuhanku, sebagai zat yang saya itu tempat berharap. Saya jadikan sebagai tempat berharap saya, sehingga saya tidak bergantung kepada yang lain. Jadi di sini kalau kita di sini kita pahami di sini berarti doanya Rasulullah di sini itu intinya kita itu jangan sampai rakus atau melirik atau tertarik untuk mencari harta dengan cara-cara yang haram. Walaupun nanti manusia mayoritas seperti apalagi di akhir zaman seperti ini, kita pun akan tergoda karena di antara tanda hari kiamat akhir zaman itu ya'ti 'alan nasi zaman, kata Rasulullah, nanti akan datang sebuah zaman kepada manusia la yubalil mar'u bima akhadha min man, di mana di zaman itu orang nggak peduli cara mencari harta, amin halalin amin haram, nggak peduli halal haram terjang semua wis pokoknya itu. Yang penting kaya, yang penting dapat uang, mau caranya halal maupun haram sikat semua wis pokoknya itu. Dan itu sudah kita lihat zaman sekarang. Kita sudah melihatlah masyarakat kita seperti itu. Kadang-kadang kita juga pengen seperti itu gitu. Kita itu pengen melirik ke sana juga itu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah merasa puas, merasa cukup, merasa kenyang dengan apa yang Allah berikan dari rizki-rizki yang halal. Maka supaya kita itu nggak nafsu untuk mengejar yang haram, kita itu berdoanya seperti ini. Kenapa? Karena jiwa kita itu semuanya merasakan seperti itu. Semuanya tertarik untuk terjun ke dunia. Semuanya tertarik untuk mengarungi samudra. Dunia itu kayak air lautan. Dunia itu kayak air lautan. Semakin kita minum, semakin kehausan kita ini. Kita kalau sudah masuk dunia, kita sudah merasakan rasanya seperti itu. Semakin kita masuk ke dalam, semakin haus dan haus. Sampai kapan selesai hausnya kita? Sampai mati kita ini. Orang mau mati saja masih pikir dunia kan itu. Padahal sudah mau mati dia itu. Kenapa? Karena itulah dunia. Begitu kita berharap itu. Kita berharap supaya kita itu siapkanlah untuk dunia itu kita bekerja nggak apa-apa. Tapi jangan di situ. Harapan kita satu-satunya di situ. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Tuhanku, cukupkan aku dengan sesuatu yang halal yang Kau berikan kepada aku, daripada saya harus mencari sesuatu yang haram.
Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, dan kenyangkan saya, kayakan saya dengan karunia Engkau wahai Tuhanku, sehingga saya tidak mencari kekayaan dari sumber yang lain. Begitu dia di antara cara atau karunia terbesar yang Allah berikan kepada seseorang hamba untuk menjalani kehidupan dunia itu qanaah. Qanaah itu merupakan harta yang termahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh bahagia sekali orang yang masuk Islam. Ini nanti Rasulullah menyebutkan tiga ciri-ciri kebahagiaan. Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia sekali orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Kemudian kedua, sifat yang kedua muslim pertama. Yang kedua, Allah memberikan rizki yang cukup untuk kebutuhan dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Yang ketiga, Allah memberikan qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia diberikan karunia sama Allah Ta'ala dengan cara yang alhamdulillah, ini sudah cukup, sehingga saya tidak usahlah mencari-cari yang lain, ini sudah cukup bagi saya, sudah cukup Islam. Sehingga apa? Dia itu merasa qanaah, merasa cukup. Itu yang membuat dunia itu merasa lezat. Kenapa? Karena dia itu merasa cukup, dia itu merasa sudah puaslah dengan pemberian Allah Ta'ala dari kenikmatan yang halal yang Allah berikan kepada kita. Dan yang merusak kita itu tamak. Kalau sudah tamak terhadap dunia, maka rusak semuanya. Maka itu tamak itu menghancurkan semuanya. Maka itu Rasulullah mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab." Jika seandainya manusia itu punya satu lembah dari lembah emas, apakah sudah selesai sampai di situ? Enggak, dia akan mencari yang kedua. Kalau sudah punya dua lembah, apakah berhenti sampai di situ? Enggak, dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab, padahal tidak ada yang menutup mulutnya kecuali nanti debu atau tanah yang dia makan di kuburan. Intinya di sini kita pahami bahwa seorang muslim itu dia punya cita-cita yang mungkin tidak dimiliki sama pecinta dunia, yaitu cita-cita kita itu bagaimana kita itu memikirkan akhirat kita. Akhirat kita itu cita-cita termahal yang kita miliki, sehingga urusan dunia kita nggak usah terlalu khawatir, dunia sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Sehingga cara bagaimana kita itu menghadapi resisi informasi yang center seperti ini, caranya apa? Kita kurangi lagi rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih terhadap dunia. Terus bagaimana masa depan kita? Masa depan kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Semakin kita itu khawatir terhadap masa depan, semakin stres kita itu dalam menjalani kehidupan dunia. Caranya bagaimana? Serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Allah serahkan saja urusan saya kepada Allah Ta'ala. Niscaya begitu itu tenang. Contohnya misalkan ya, saya tahu misalkan ini bukan masalah harta, masalah anak misalkan. Kita punya anak, semua kita khawatir tentang anak kita, apalagi zaman sekarang yang kita sebagai orang tua saja belum tentu selamat loh dari fitnah-fitnah yang ada, fitnah wanita, fitnah pornografi, fitnah ngeri lah itu. Yang tua saja belum tentu selamat gitu. Kita saja itu melihat diri kita saja, kita itu goyang juga gitu loh dengan fitnah-fitnah yang ada kan gitu. Fitnah harta, fitnah tahta. Mungkin kita belum diuji dengan tahta lah, sehingga kita sering mencaci maki orang yang punya jabatan. Mereka korupsi dan yang lainnya itu, karena kita belum diuji. Coba kalau seandainya suatu ketika ya Mas, kita diuji dengan fitnah harta atau fitnah jabatan. Tiba-tiba kita ditawari untuk menjadi seorang pejabat. Kita lagi butuh duit, kita lagi nafsunya duit lah itu. Tiba-tiba kita dapat tawaran seperti itu, goyang juga kita mungkin kan itu. Sehingga apa? Sehingga fitnah di akhir zaman itu orang yang tua saja jatuh. Orang yang sudah sepuh saja, yang sudah punya cucu, mungkin punya cicit saja, yang menjadi ulama saja, ditawari jabatan, yo nafsu juga gitu. Kan? Nafsu juga, bukan berarti kalau sudah tua itu sudah nggak nafsu lagi itu, enggak, nafsu juga kan itu. Ya kan? Sampai akhirnya apa? Keilmuan dia tinggalkan semuanya kan itu. Yang dulunya seorang ulama rujukan di Indonesia, setelah itu apa? Tawari sebuah jabatan besar di Indonesia, tergoda juga. Dan akhirnya apa? Harus masuk ke lingkaran syaitan lah itu. Lingkaran syaitan yang harus suap dan yang lainnya. Padahal apa? Sudah tua, mau apa lagi kan gitu. Orang yang tua saja belum tentu selamat, apalagi anak-anak kita. Terus bagaimana anak kita masa depan mereka kan itu. Yang kita saja sebagai orang tua saja belum tentu selamat. Kalau kita pusing mikirkan masa depan anak kita, stres kita ini. Terus bagaimana caranya itu? Serahkan urusannya anak saya itu kepada Allah Ta'ala. Saya punya Allah Ta'ala.
Saya punya Allah Ta'ala, saya serahkan urusan anak saya kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana caranya? Caranya kita itu mendekat kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah itu mengurusi urusan kita, caranya bagaimana? Kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah dekat sama Allah Ta'ala, Allah akan nanggung semua urusan kita. Urusan kita ditanggung, dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Kita nggak usah khawatir. Nah itu Allah Ta'ala mengatakan tentang janji bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan janji. Cuma terkadang kita itu nggak terlalu pede dengan janji Allah Ta'ala. Kita nggak terlalu percaya lah itu. Sehingga apa akhirnya? Akhirnya dengan janji-janji itu kita wes remehkan lah itu. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan mencarikan jalan keluar terbaik terhadap masalah hidup dia. Bukan berarti orang bertakwa itu nggak punya masalah. Orang bertakwa pun banyak masalah. Tapi bedanya kita dengan orang yang nggak bertakwa, orang bertakwa itu jalan keluarnya ada saja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Tentang masa depan anak kita, bagaimana masa depan anak kita? Serahkan kepada Allah Ta'ala, saya kembali kepada Allah Ta'ala. Nah itu Allah Ta'ala mengatakan, setelah Allah menyebutkan tentang masalah pembagian warisan, ketika misalkan saya meninggal dunia, otomatis kan harta saya akan diwaris. Bagaimana kalau anak saya masih kecil? Banyak harta warisan itu didolimi sama keluarganya sendiri. Anak-anak kecil, anak-anak yatim itu banyak hartanya didolimi, dimakan sama saudaranya sendiri. Bagaimana supaya anak saya itu nggak didolimi nanti ketika saya meninggal dunia? Maka Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya orang-orang ketika mau meninggal, saya misalkan saya sebagai orang tua ya, saya nanti akan meninggal dunia. Saya meninggalkan anak-anak saya masih kecil-kecil. Bagaimana supaya anak saya itu dia tidak dimangsa sama serigala-serigala pecinta dunia lah itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan falyattaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan kalian mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Kalau kita sudah kembali kepada Allah Ta'ala, biarkan Allah yang menjaga masa depan anak-anak saya. Oleh itu kalau kita lihat coba seperti kisah di surat Kahfi, ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir itu berjalan, kan ada 3 perjalanan itu. Yang pertama melubangi kapal, yang kedua membunuh anak kecil, yang ketiga memperbaiki rumah yang mau ambruk. Diperbaiki, kemudian setelah itu tidak minta upah. Padahal awal-awal datang ke kampung itu minta jamuan makan, nggak dikasih. Setelah itu datang ke rumah yang mau ambruk, setelah itu malah tidak minta upah. Akhirnya Nabi Musa kan tanya terakhir sampai Nabi Khidir sudah nggak kuat. Itu, Khidir, kalau seandainya kita itu minta upah, kita nggak usah minta jamuan seperti itu. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, Musa, saya jelaskan satu persatu kenapa saya mengamalkan seperti itu. Tentang masalah rumah ini, maka Nabi Khidir mengatakan, ini itu rumah li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini rumah milik 2 anak yatim di kota ini. Dan orang tuanya itu meninggalkan sebuah perbendaharaan, kanz, yaitu sebuah perbendaharaan. Ada yang mengatakan itu perbendaharaan harta, warisan orang tua, ada yang mengatakan itu perbendaharaan ilmu milik orang tuanya. Maka malaikat mengatakan, kami pengen anak itu nanti ketika sudah dewasa, dia akan membongkar pembendaharaan itu. Harta simpanan orang tuanya itu akan dibongkar. Kenapa kok dijaga sama Nabi Khidir seperti ini? Nabi Khidir mengatakan, wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak dari anaknya itu orang soleh. Yaitu bapak yang meninggal itu orang soleh. Maka itu apa? Kita itu masih punya Allah, itu yang tidak dimiliki sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka dalam menghadapi informasi resesi besar-besaran itu, 2023 ini, wah ngeri sekali, stres mereka itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya Allah Ta'ala. Kalau kita masih punya Allah Ta'ala, kita masih punya harapan Allah yang maha kaya. Sehingga apa? Apa yang perlu kita khawatirkan kan itu? Ya, kita nggak perlu kita khawatir, apalagi di Indonesia itu. Di Indonesia tinggal nancapkan singkong saja tumbuh kan gitu. Mau apa lagi kan kita itu? Ya kan? Apa yang perlu kita khawatirkan gitu? Kita nggak perlu khawatir gitu. Resesi besar-besaran. Kita air masih ada di kita, tancapkan tanaman saja tumbuh kan gitu. Ya mungkin di situ malah kita mau diet atau kita mau makan-makan yang bergizi, malah yang sehat kan gitu. Alhamdulillah kan gitu. Sehingga maksudnya apa? Nggak perlu kita khawatir, kita masih punya Allah Ta'ala. Nah itu Allah ketika menyebutkan tentang perang Uhud. Perang Uhud itu kan kita kalah, kaum muslimin kalah di situ. Walaupun kalahnya nggak telak.
Kalahnya itu tidak telak, beda sama perang Badar. Kalau perang Badar itu telak sekali. Dalam perang Uhud itu memang kaum muslim merasakan sakitnya kekalahan, sakit. Banyak yang meninggal, Rasulullah sampai terluka, dan yang lainnya lah itu, sampai Hamzah dibedah dadanya. Sehingga apa? Sehingga kaum muslim pulang merasakan rasa sakit kekalahan. Demikian juga orang kafir pun juga awalnya perang Badar merasakan sakitnya yaitu sakitnya kekalahan juga. Tapi ada yang membedakan. Yaitu ada yang membedakan antara kekalahan kita dengan kekalahan mereka itu. Allah telah mengatakan di dalam surat Al-Imran menggambarkan tentang ya sakitnya itu. Bagaimana sakitnya kekalahan. Maka Allah telah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 139, selama kita itu bertakwa itu kita itu luar biasa. Allah telah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina, merasa lemah menghadapi orang kafir. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, karena kalian itu menang. Walaupun kalian dalam peperangan itu kalah. Kenapa? Kalian mendapatkan kebahagiaan. Kalian itu cuma mendapatkan satu dari dua. Menang dalam peperangan atau mati syahid. Semuanya baik. Orang kafir gak mendapatkan itu. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, iyam saskum korhun faqad massal qawma korhun mithluh. Jika seandainya kalian merasakan sakitnya peperangan karena merasakan kekalahan, ketahuilah orang kafir juga sama. Mereka juga merasakan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kenapa kok Allah bikin seperti ini? Kalian sakit, orang kafir juga sakit. Karena dunia itu akan kami putar. Kami putar. Sehingga semuanya harus merasakan. Semuanya itu akan merasakan bagaimana sakitnya. Kita juga merasakan, orang kafir juga merasakan. Maka itu kita perlu pahami bahwasanya untuk menghadapi resesi ini semuanya khawatir. Kita khawatir, semuanya juga khawatir. Tapi ada sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita itu masih punya Allah Ta'ala. Selama kita itu masih punya Allah Ta'ala, berarti harapan itu masih besar. Nah itu Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat An-Nisa yang menggambarkan tentang peperangan Uhud juga setelah kita itu kalah. Itu yang nanti membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan merasa lemah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, ketahuilah bahwasanya mereka orang kafir juga merasakan sakit seperti kalian merasakan sakit. Tapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa mengharapkan Allah di mana mereka orang-orang kafir tidak punya harapan untuk Allah Ta'ala. Sehingga maksudnya apa? Kita orang muslim khawatir juga tentang resesi ini bagaimana nantinya. Orang kafir juga sama juga. Tapi bedanya, orang kafir mereka nggak punya tempat berlabuh dalam menghadapi masalah mereka. Kalau kita punya, yaitu apa? Kita masih punya Allah Ta'ala. Kalaupun harus resesi besar-besaran, bahkan katanya sebagian pengamat ini resesi ini lebih parah daripada ketika lengsernya Pak Soeharto dan yang lainnya lah, krisis moneter zaman dulu, itu urusan mereka. Kita juga perlu waspada sebagaimana orang kafir juga mereka sangat waspada. Tapi yang membedakan, kita masih punya Allah tempat bergantung kita, di mana orang kafir tidak punya Allah tempat bergantung. Sehingga kalau terjadi resesi besar-besaran, mereka stres, mereka putus asa. Kalau kita masih punya Allah Ta'ala, kita masih punya harapan, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatir. Maka itu, menghadapi resesi, informasi tentang resesi besar-besaran ini, yang perlu kita siapkan itu hanya siapkan mental saja. Kita siapkan mental dengan cara apa? Kurangi rasa khawatir, kurangi rasa takut terhadap masa depan. Itu saja, itu solusinya itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita masih punya Allah, sehingga tidak perlu kita terlalu khawatir. Mungkin besok kita mati kan itu. Kita terlalu khawatir, nanti resesi besar-besaran ini besok mati kan itu. Besok mati kita nggak menghadapi resesi yang besar-besaran. Sehingga apa? Belum tentu kita menghadapkan. Belum tentu kita itu menghadapi masa itu. Kalaupun masa itu akan datang, belum tentu seperti yang digambarkan mengerikan sama para pengamat sekarang. Kalaupun besar sekali, memang resesinya besar kayak yang digambarkan sama pengamat, belum tentu juga kita nggak bisa makan gara-gara seperti itu. Sehingga apa? Malah mungkin dari itu malah kita dapat pekerjaan yang lain. Seperti kemarin corona orang kan banyak ketakutan.
Tapi rupanya apa? Malah banyak orang dapat kerjaan gara-gara corona kan gitu. Akhirnya ya ekspedisi langsung jalan semua, kemudian jualan masker yo jalan semua, jualan obat-obatan jalan semua. Sehingga apa? Musibah itu akan membuka jalan rezeki bagi yang lain kan gitu. Sehingga apa? Enggak perlu kita khawatirkan. Tidak perlu kita khawatirkan, yang penting kita yakini bahwa masa depan kita sudah ditanggung Allah Ta'ala. Yang perlu kita siapkan bagaimana akhirat kita. Ya, sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.